Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, di sebuah ruang yang terbuat dari kayu hijau, Cukwangseng sedang duduk bersila di atas tempat tidur. Warna pucat di wajahnya saat ini digantikan oleh warna kemerahan. Sudah sebulan sejak dia pertama kali memasuki klan Biyun pada hari itu. Selama bulan ini, dia jarang meninggalkan rumah dan sedang dalam proses memulihkan diri. Karena dia berada di tempat yang asing, dia bahkan tidak berani memanggil pohon kuno. Bahkan dengan bantuan pil, luka serius di tubuhnya pulih dengan sangat lambat. Sekarang, kekuatanku seharusnya pulih sepenuhnya. Cukwangseng menjabat tangannya dan merasakan kekuatan yang kuat mengalir ke seluruh tubuhnya. Di tempat yang aneh, jika Anda tidak memiliki kekuatan yang cukup, itu akan sangat berbahaya. Ada apa? Dia melihat keluar pintu. Langit berangsur-angsur menjadi gelap. Dan klan yang awalnya telah tenang menjadi berisik saat ini. Keluar dan lihat. Cukwangseng berdiri dan keluar dari kamarnya. Bagaimana kabarmu? Begitu dia keluar, dia mendengar suara gadis yang bertanya. Saat ini, Yoer melompat, lalu menatapnya dengan penasaran. Kamu benar-benar luar biasa. Kamu terluka parah dan sudah sembuh begitu cepat. Mendengar ini, Cukwangseng tersenyum, lalu bertanya, ada apa? Apakah ada sesuatu yang tidak biasa hari ini? Mendengar ini, wajah kecil Yoer tiba-tiba menjadi serius saat berkata, mungkin ada gelombang binatang yang besar malam ini, dan saudara-saudari semuanya sedang bersiap. Gelombang binatang buas? Cukwangseng tampak curiga. Tanah terbelantar ini begitu besar, sehingga bahkan jika dia pergi ke sini sebelumnya, mustahil baginya untuk mengetahui segalanya. Ada banyak binatang buas yang akan muncul. Kalau begitu, pasti akan berbahaya. Kamu harus bersembunyi dan jangan keluar. Yoer memiringkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Melihat penampilannya yang imut, Cukwangseng tidak bisa menahan senyum. Berkat perhatian muka akhir-akhir ini, sekarang ada bahaya, bagaimana aku bisa bersembunyi? Yoer menggelengkan kepalanya saat berkata, binatang buas itu buruk, saudaraku. Kamu tidak sekuat itu, lebih baik bersembunyi. Pada titik ini, dia berkata dengan polos, kalau begitu aku akan bersembunyi bersamamu. Terima kasih atas kebaikanmu. Saat mereka berbicara dan tertawa, beberapa pria dan wanita berjalan ke arah mereka. Apakah kamu baik-baik saja? Bitong meliriknya saat bertanya. Cukwangseng mengangguk lalu berkata, terima kasih, akhir-akhir ini sudah merepotkan. Memang agak merepotkan. Aku menghabiskan banyak tenaga untuk mencari ramuan untukmu. Ekspresi Cukwangseng membeku. Lalu dia tersenyum pahit. Wanita ini sangat berterus terang. Ini Bai Heng, kamu harus mengenalnya. Jadi aku tidak akan memperkenalkan terlalu banyak. Bitong menunjuk ke seorang pria berbaju putih saat berkata. Cukwangseng melihatnya dan sedikit mengangguk. Orang ini adalah pria berkulit putih yang menantang Bitong, membawanya kembali ke klan Biyun. Ini ayahku, kepala klan Biyun. Bitong menunjukkan seorang lelaki tua berambut hitam saat tersenyum. Junior telah bertemu dengan pemimpin klan. Cukwangseng menangkupkan tangannya saat berkata, anak kecil, kamu beruntung telah bertemu dengan seseorang dari klan Biyun kami. Jika kamu bertemu dengan orang-orang dari kota Tiandu, itu akan menjadi sedikit lebih buruk. Kata kepala klan Biyun, Fuku sambil tersenyum. Mata Cukwangseng berkilat dan dia bertanya, saya ingin tahu, apakah pemimpin klan dapat memberitahu saya kekuatan macam apa yang ada di kota Tiandu itu, sehingga mereka begitu merajalela.
Pemimpin klan Biyu berkata dengan wajah serius. Kota Tiandu adalah yang terkuat dalam jarak 1000 mil. Pasukan telah mencoba mencaplok klan Biyun kami selama bertahun-tahun. Tuan Muda Racun yang menghentikan Tonger beberapa hari yang lalu adalah murid Tian Jusi, penguasa kota Tiandu. Jika bukan karena bantuan senior misterius pada saat itu, Tonger mungkin telah diracuni. Ekspresi Cukuang saya berfluktuasi. Dia bisa merasakan bahwa tingkat kultivasi pemimpin klan Biyun ini berada di ranah juding tingkat pertama. Jika seseorang berspekulasi dari sini, maka Tian Duxi yang merupakan pemimpin kota Tianju setidaknya berada di ranah 9 kuali tingkat kelima. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menjadi pengendali kekuatan paling kuat dalam jarak 1000 mil? Dengan kekuatanku saat ini, meski aku belum pulih sepenuhnya, aku masih bisa menghadapi Master Racun Langit ini. Pada titik ini, Cukuang Seng sepertinya telah memikirkannya lalu bertanya, "Saya ingin tahu, apakah klan Biyun Anda telah melihat seorang wanita untuk akhir-akhir ini?" Setelah mendengar kata-katanya, Patrick Biyun dan Bitong menggelengkan kepalanya. "Saya belum pernah melihat sebelumnya." Mendengar ini, hati Cukuang Seng tenggelam. Kemana VR dipindahkan oleh aliran ruang yang bergejolak? Suara pelan bel tiba-tiba terdengar dan menyebar ke seluruh klan. Gelombang binatang buas akan datang. Ekspresi Patrick klan Biyun berubah. Dan dia berkata, "Adik, kamu bersembunyi dulu. Lalu keluar setelah gelombang binatang itu bubar." Begitu dia selesai berbicara, dia membawa Bitong. Dan Bai Feng langsung ke tembok kota suku tersebut. "Kakak, haruskah kita bersembunyi?" Yor mengangkat wajah kecil polosnya saat berkata. Mendengar ini, Cukuang Seng menggelengkan kepalanya lalu berkata, "Yor, silahkan kembali ke rumah dulu dan tunggu sampai gelombang besar selesai sebelum keluar." "Kakak mau kemana?" Cukuang Seng tersenyum lalu berkata, "Aku akan pergi melihatnya. Jika gelombang binatang itu benar-benar menakutkan, aku akan lari kembali dan bersembunyi bersama Yor." Yor mengepalkan tinjunya dan mencoba yang terbaik untuk memberi isyarat. "Binatang buas itu benar-benar menakutkan. Kakak, sebaiknya kamu tidak pergi melihatnya." Cukuang Seng mengusap kepala kecil dan berkata sambil tersenyum, "Kakak juga sangat kuat. Yor tidak perlu khawatir." Setelah mengatakan ini, dia langsung menggunakan kekuatan lembut untuk mendorong Yor dikirim ke kamar. Setelah melakukan ini, Cukuang Seng melompat dan bergegas ke arah Bitong dan yang lainnya. "Kenapa kamu di sini? Cepat kembali." Melihat dia muncul, wajah cantik Bitong tiba-tiba berubah dan dia berkata dengan cemas, "Biarkan aku melihat apakah aku bisa membantu," kata Cukuang Seng sambil tersenyum. Mendengar hal tersebut, Bai Feng yang sudah terlanjur menaruh dendam padanya langsung berkata dengan nada yang sinis, "Sebaiknya kau bersembunyi bersama Yor. Kami tidak punya waktu untuk menjagamu saat gelombang binatang itu menerjang." Cukuang Seng tersenyum tipis lalu berkata, "Tuan Muda Bai tidak perlu khawatir. Saya memiliki beberapa kemampuan dan saya rasa saya bisa membantu." "Kemampuan apa yang Anda miliki?" Bai Feng memandang dengan curiga saat mencibir. "Pada usia seperti itu, saya belum pernah mengalami kesulitan apapun. Tapi saya khawatir hal itu akan menjadi hambatan ketika gelombang besar melanda. Jadi saya dengan baik hati menyarankan Anda untuk tidak mencoba apapun dan tetap aman untuk bersembunyi di belakang agar tidak menimbulkan masalah lagi bagi kita." Pada saat ini, auman binatang bergema di langit dan bayangan hitam yang luar biasa muncul dari kejauhan. Dalam sekejap, aura ganas memenuhi seluruh dunia. Gelombang besar akan datang. Di bawah langit yang redup, bayangan hitam yang luar biasa melonjak seperti air pasang. Dan aura ganas yang mengerikan memenuhi seluruh dunia. Pertahankan dengan sekuat genap kekuatanmu.
Patrick Biyun tampak serius, mengangkat tangannya saat berteriak. Sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul di tempat kota sekitarnya, memegang busur kuat di tangan mereka. Aura busur kuat itu berkedip-kedip dan sepertinya telah diberkati oleh semacam kekuatan. Bumi bergetar dan binatang buas dengan mata merah darah serta aura yang kuat dan ganas terbang dengan cepat dari kejauhan. Tembakan anak panah, pemimpin klan Biyun melambaikan tangannya, dan anak panah tajamnya tak terhitung jumlahnya melesat ke langit, jatuh seperti tetesan air hujan di seluruh langit. Seluruh anak panah tajam ditembakkan ke bawah, langsung menghancurkan puluhan binatang buas yang berlari di depan langsung menjadi debu. Raungan yang mengejutkan terdengar satu demi satu, dan binatang besar yang tak terhitung jumlahnya terlihat berlarian dari belakang menuju barisan depan gelombang binatang itu. Tubuh binatang buas ini sebesar gajah raksasa, kulitnya kasar dan tebal, menampakkan warna kulit tua, dari kejauhan terlihat seperti batu. Anak panah tajam ditembakkan satu demi satu, namun tidak mampu menembus kulit tebal binatang buas itu, hanya menyisakan bekas panah yang cukup dalam di atasnya. Ini adalah binatang raksasa Huangyan. Wajah cantik Bitong berubah. Meskipun monster raksasa batu kuning ini bergerak lambat, kekuatan pertahanannya sangat tidak normal. Jika bukan karena orang kuat di puncak Ranah Tongmei, akan sulit untuk menyebabkan kerusakan fatal padanya. Ayah, apa yang harus aku lakukan? Bitong dengan wajah khawatir. Sekarang ada binatang batu kuning raksasa yang menghalangi bagian depan. Binatang buas itu dapat mendekati tembok kota tanpa halangan apapun. Aku akan menyingkirkan binatang-binatang ini. Patriark klan Biyun mengucapkan sepatah kata dan bergegas keluar. Kekuatan agung tersapu dan Patriark Biyun menampar telapak tangannya. Dan angin palem yang kencang menderu langsung menghancurkan lusinan binatang raksasa batu kuning menjadi daging cincang. Kekuatan alam 9 kuali terungkap sepenuhnya pada saat ini. Haha, dengan pemimpin klan yang menjaga klannya, gelombang binatang ini tidak akan mengancam kita sama sekali. Bai Feng berkata sambil tersenyum. Itu wajar, kata Bitong bangga, sambil menggerakkan sepasang kaki ramping. Ketika ayahnya masih muda, dia adalah jenius paling menonjol di klannya. Sekarang dia telah menerobos ke ranah Jiuding. Dia secara alami dapat membunuh binatang raksasa batu kuning ini dengan mudah. Saudari Bitong benar. Bai Feng tersenyum dan mengangguk. Dia menoleh untuk melihat ke arah Cuk Guangse yang diam di sampingnya. Ekspresinya dengan cepat berubah menjadi acuh tak acuh. Selanjutnya, kita harus pergi ke luar kota untuk berburu binatang buas. Saya harap beberapa orang jangan melebih-lebihkan kemampuannya. Dan menjadi beban bagi semua orang. Cuk Guangse tersenyum ringan, tetapi dia tidak peduli dengan kata-kata ini. Tatapannya tertuju ke dalaman gelombang binatang, matanya sedikit berkedip. Jika apa yang dia rasakan benar, pasti ada binatang yang lebih kuat di sana. Ketika saatnya tiba, Patriark Biyun sendiri tidak akan mampu menghentikan mereka. Tak lama kemudian, dia mendapat ide. Tepat ketika binatang raksasa Huangyan hendak dibunuh, beberapa auman binatang yang mengguncang langit tiba-tiba bergema di malam yang gelap. Paksaan ini berasal dari makhluk roh. Wajah cantik Bitong berubah dan dia berseru kaget. Bahkan, binatang spiritual kekuatan terendah pun setara dengan tingkat kultivasi manusia di alam 9 kuali. Apa yang terjadi? Kenapa ada begitu banyak binatang spiritual yang kuat dalam gelombang binatang ini? Dalam keadaan normal, meskipun ada binatang spiritual yang muncul, jumlahnya tidak akan lebih dari 2. Tapi pada saat ini, ada 7 atau 8. Aura binatang roh yang sangat kuat. Kamu kembali dulu. Jika nanti situasinya mendesak, kami tidak akan bisa menjagamu sama sekali. Bitong menoleh untuk melihat ke arah Cuk Guangse dan berkata dengan serius. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, beberapa bekas cahaya datang dari kejauhan
dan menghantam pemimpin klan Biyun, menyebabkan dia muntah darah dan terpental mundur. Patriark, ekspresi banyak orang berubah secara drastis. Patrick Biyun ini adalah pendukung terkuat mereka. Jika dia jatuh, mereka tidak akan memiliki keberanian untuk melawan gelombang binatang yang menakutkan ini. Mundur, kepala klan Biyun menenangkan diri dan berteriak. Mendengar ini, semua orang ragu-ragu sejenak, dan akhirnya tidak punya pilihan selain menggertakkan gigi dan memilih mundur. Gelombang binatang kali ini benar-benar menakutkan. Hanya ada 7 atau 8 binatang spiritual. Tapi saat semua orang mundur dengan panik, sesosok tiba-tiba naik ke langit dan muncul tepat di atas gelombang binatang buas. Orang itu, wajah cantik Bitong berubah. Dia hendak mengatakan sesuatu, tapi dia tiba-tiba bereaksi dan matanya meledak karena terkejut. Berdiri di udara, bukankah itu metode yang hanya dimiliki oleh mereka yang berada di ranah Ciuding? Patrick Biyun juga menatapnya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Bagaimana anak laki-laki ini masih begitu muda, sudah menjadi praktisi ranah Ciuding? Melihat pemandangan ini, wajah Bai Feng berubah menjadi panas. Semua ejekan yang dia buat sebelumnya, kini kenampar wajahnya sendiri, membuatnya malu. Itu pasti tidak benar. Dia menggertakkan gigi dan berkata, di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, Chu Guangsheng mengambil langkah maju, dan kekuatan ruang sekuat laut menyapu tubuhnya. Satu demi satu, binatang buas yang menghancurkan aura ganas bergegas menuju Chu Guangsheng dari kejauhan, mengaum dengan marah ke arah Chu Guangsheng. Itu serigala api hitam. Kepala klan Biyu menatap binatang buas itu saat berkata dengan ngeri. Serigala api hitam ini merupakan sejenis serigala jahat dengan sifat yang sangat ganas. Bahkan ketika tidak ada makanan untuk dimakan, mereka akan menyerang temannya. Hal ini menunjukkan bahwa serigala api hitam memiliki karakter yang sangat ganas. Serigala api hitam ini setara dengan praktisi ranah Ciuding tingkat kedua. Sekarang, 7 atau 8 dari mereka telah bergabung. Bahkan praktisi ranah Ciuding tingkat keempat pun sangat cemas. Saya akan membantu anak ini. Kepala klan Biyun mengatakan ini dan hendak segera pergi. Namun saat berikutnya, wajahnya dipenuhi keterkejutan. Chu Guangsheng menyerang dengan telapak tangannya dan 7 atau 8 serigala api hitam meledak, menjadi buih darah di seluruh langit tanpa mengeluarkan teriakan sedikit pun. Ini, banyak orang menatap pemandangan ini dalam keheningan. Sangat sulit bagi mereka untuk percaya bahwa semua yang mereka lihat di hadapannya, mereka benar-benar nyata. Itu adalah 7 atau 8 serigala api hitam. Bahkan penguasa kota Tiandu akan panik saat bertemu dengan mereka. Tapi sekarang, binatang spiritual yang begitu kuat semuanya dibunuh oleh bocah ini dengan satu telapak tangannya saja. Itu terlalu monster. Beberapa orang saling memandang dan berkata dengan kaget. Bai Feng memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya dan bergumam pelan. Bagaimana ini mungkin? Orang yang telah dihina diejek olehnya sebelumnya sebenarnya memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Jika orang ini marah dan mengambil tindakan terhadapku, memikirkan hal ini, dia hanya bisa bergidik. Jika ini masalahnya, nasibnya akan lebih menyedihkan daripada serigala api hitam. Tong'er, kamu telah membawa kembali orang yang luar biasa kali ini, kata kepala klan Biyu dengan kaget. Mendengar kata-kata tersebut, Bitong pun sempat lilung sejenak. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa pemuda yang tampak tidak mencolok ini bisa memiliki kultivasi seperti itu? Terima kasih.